Allah menghendaki ada jalannya. Masya Allah, Masya Allah. Ya. Kenapa ngambil ya daripada jadi dosa? Kalau meninggal dalam dosa akan lebih bahaya daripada meninggal tidak lulus kuliah, ya kan? Masya Allah. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Hadirin, mohon maaf saya cerita ini ya. Saya mohon maaf sekali, tetapi ini sebuah bahan tafakur gitu. Betapa mudah bagi Allah membulak-balik suatu urusan. Jadi jangan termakan oleh kekhawatiran, jangan terdominasi oleh kecemasan, kecuali serahkan ke Allah urusan, karena Dia innallaha ala kulli syai'in qadir. Apapun keinginan kembali ke Allah, ketakutan kembali ke Allah, susah tidur ke siapa? Ya ke Allah. Jangan aduh mana obat tidur. Obat tidur nggak ngepek. Aduh ini satu kurang kuat nih, harus dua. Bener aja tidur selama-lamanya kan lagi repot. Pasrahkan ke Allah. Betul tidak? Wahai Allah, wahai yang maha menatap, pada jam 11:30 nih. Saya belum tidur juga. Saya takut nggak tidur. Tapi sekarang saya terserah padamu lah. Mau tidur mau enggak, semuanya milikmu. Yang penting saya zikir, ya kan? Ya Allah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Saya emang gak pusing mau tidur mau gak, yang penting zikir. Allah melihat tidak hambanya yang lebih sibuk nyebut Allah daripada lihat jam. Banyaknya kan orang susah tidur lihat jam. Allah udah tahu kalau kita susah tidur tuh sakit-sakit badan, besok gak benar ngantuk. Itu mah udah dalam pengetahuan Allah secara sempurna. Zikir saja. Terserah Allah mau tidur mau enggak, yang penting saya zikir. Oh, saya bobo, ya. Halo? Enak, jangan kelamaan kepada selain Allah, pasti gelisah. Cemburu. Kalau cemburu teh ngarang, capek. Tegang, nge-SMS ternyata mati. Telepon enggak bunyi. Mendingan ambil air wudhu. Ya Allah, nggak usah gitu-gitu amat tuh. Ya Allah. Sengsara, ya Allah, cemburu teh sengsara. Ampun. Wah, jabang nggak tahu dia di mana, jabang ngarang pikirannya kan. Saya pasrahkan padamu. Jagain suami saya, ya Allah. Engkau yang menguasai matanya, Engkau menguasai hatinya. Dimanapun berada selalu dalam kekuasaanmu, pengawasanmu. Saya mah daripada capek mikirin suami mau wirid aja, ya Allah tolong. Mending ngapalin ngaji ya. Nanti ingat lagi ngapalin lagi. Zikir saja. Dan gak selesai dengan dipikirkan. Betul? Telepon gak nyambung, di SMS gak deliver. Coba itu. Mau itu juga pulsa ternyata nggak ada ya. Kita mah jangan kelamaan. Ada hal-hal yang nggak selesai dipikirkan, lebih baik dijikirin daripada dipikirin. Udah ngelamar, daripada capek mana yang menerima, mana yang nerima ya lamaran kerja. Daripada capek mikirin itu mending sholat. Benar? Sholat 2 rakaat yang bagus, pasrahkan, silakan. Ya Allah, ini surat lamaran ke-82. Engkau sudah menghitung semuanya dengan sempurna. Jaket udah dijual, semua motor udah habis, ini stok terakhir. Tapi dah Engkau maha baik. Sok terserah padamu ya Rabb. Yang penting saya mendapat pekerjaan yang berkah, yang bisa jadi tambah dekat denganmu, yang hati saya jadi bersih. Pilihkan. Dah ngaji sana, ngapalin Quran. Pas pengumuman saudara berhasil, tidak diterima ya. Gak apa-apa, berangkat lagi sambil jalan sambil wirid. Kemarin saya naik angkot, sekarang jalan, ya Allah, catat nih. Gak usah ngomong gitu, hadirin, pasti dicatat. Sibuk dengan Allah, sibuk setiap waktu. Enak. Selain Allah hanya makhluk.
Nanti waktunya diterima. Percayalah hadirin, enggak ada yang lepas dari pengawasan Allah setiap saat, dan tidak ada yang disia-siakan. Capek, bergugur dosa. Dihina, rontok dosa, ya kan? Jalani aja hidup ini. Nah, jadi kalau saudara nanti di kantor sedang musim mutasi, kalem aja, nggak usah kasak kusuk, ya, tenang aja. Ada Allah yang menguasai. Minta yang terbaik, ya. Jangan suka ngatur Allah. Tolong saya, bendahara ya Allah. Yang cocok buat saya sih bendahara. Berdasarkan pengalaman saya bisa ngitung uang. Makasih bendahara, saudara nanti hijau lihat bu, nggak aman. Terserah Allah, ya. Setuju? Niat luruskan, ikhtiar sempurnakan, pasrahkan ke Allah. Allah udah tahu persis kok apa yang terbaik bagi kita. Enak hadirin kayak gitu, ya. Kalau udah mulai resah, galau, gelisah terhadap dunia, pasti kita nyantelnya kuat. Cepat lawan dengan zikir yang banyak. Allah Maha tahu, Allah Maha kuasa, Allah yang memberikan yang terbaik. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah berikan, cukupi lahir batin kita. Masya Allah, Masya Allah. Mau dengar cerita lagi? Ini beberapa hari ini, karena takjub. Yang menarik dalam hidup itu sebetulnya menikmati perbuatan Allah. Ketika nanya ada seorang bapak ke anaknya yang sedang hamil kembar, ya. Nah, kalau melahirkan begini berapa biayanya? Kalau satu sekian, ini dua di dalamnya Pak. Berarti kira-kira 2 kali lipat. Punya tabungan berapa? Ya ada aja Pak. Ya udahlah, Bapak nyumbang sekian gitu ya. Sambil bapaknya nih mikir, wah saya belum megang duitnya nih. Itu baru juga ketemu, turun dari rumah, mau ke masjid ada tamu. Saya mau laporan, ada apa? Saya nyebutkan sebuah jumlah gitu ya, sekian. Ini laporan, alhamdulillah usahanya ada hasilnya. Ini laporannya, pas dilihat persis dengan yang diomongin tadi. Allah, kalau mau balik lagi, nih udah dikasih oleh Allah. Hanya bilangan menit tuh hadirin. Jangan terpesona ke uangnya, terpesona ke bagaimana Allah ngatur kok jumlahnya sama. Katakan 10, coba kalau datangnya 8 kan tekor 2 ya. Atau 12 lah, jadi saya lebihan 2 ya. Tambah pas 10 hadirin. Oh jadi nyebut jumlah ya. Kok ngepas gitu? Kenapa tuh? Ditol tabrakan, kenapa ini telat bentak? Masya Allah, Masya Allah. Benarkah hadirin? Kalau Allah bikin tubuh ini sempurna kayak gini, bikin nyamuk sempurna, bikin langit sempurna, matahari sempurna, lalu emang urusan kita jadi nggak sempurna? Sempurna, diurusnya tuh sempurna, sempurna kayak puzzle yang sempurna. Dihina, hilang dompet itu rangkaian dari kesempurnaan perbuatan Allah. Cuman kita nggak lihat ini, kita nafsu aja, dompet nggak boleh hilang, nggak boleh ada yang menghina, semua keinginan harus cocok, itu kan nafsu. Sedangkan Allah yang maha baik ngatur sesempurna-sempurnanya kejadian itu. Jadi yang sempurna bukan hanya tubuh, bukan hanya alam, komposisi ini kan komposisinya jelas nih. Selain ini virus, ada saudara yang hadir di sini bawa virus ya kan? Tapi diatur.
oleh Allah, enggak sampai meleset. Kitanya tetap sehat. Nyamuk demam berdarah, apa saudara pikir itu semau nyamuk menggigit? Enggak. Dia itu kan saya nggak tahu lah gimana tekniknya ya, pakai culang-culung begitu. Seperti itu kucing ngencingin ibu-ibu yang pakai mukena, itu nggak salah itu dari pasar udah bertugas datang ke masjid cari yang mana ini nih, yang mukenanya nggak pernah ya. Nggak akan meleset itu, beneran hadirin, tidak ada yang meleset. Kalau dompet kita bakal hilang, itu kita bakal ketemu dengan copetnya. Dan gak akan ketukar posisinya, bisnya pasti sama. Duduknya deketan. Dan dia bagian di belakang. Sebab kalau kita di belakang, jadi kita yang nyopet, gak sesuai rencana. Kalau saudara tahu, benar sempurna. Dan pasti baik di sana tuh. Ada hikmah tersendiri. Ada rahasia Allah di balik hilangnya dompet, di balik terpeleset. Di balik kejadian apapun, tidak ada yang tidak sengaja, tidak ada yang kebetulan, semuanya biiznillah, dan pasti sempurna hikmahnya, pasti benar, pasti baik, dan pasti indah. Semua perbuatan Allah bagi orang yang beriman, takdirnya itu berkah.